orang Muslim itu menaklukkan benteng Naim ya. Kemudian As-Sab bin Mu'az, terjadi pertempuran di depan benteng As-Sab bin Mu'az tadi. Di dalam benteng orang-orang Muslim itu mendapatkan beberapa majanik, alat-alat perang untuk melontarkan peluru. Sekarang penaklukan benteng Az-Zubair. Setelah benteng Naim dan As-Sab bin Mu'az tadi ditaklukkan, orang-orang Yahudi itu berada di setiap benteng di wilayah Natot, kemudian pindah dari wilayah Natot tadi pindah ke benteng Zubair. Nah, jadi orang Yahudi tadi berpindah ke Zubair. Letak benteng tadi di sebuah bukit yang tidak bisa dijangkau oleh kuda atau pejalan kaki karena perjalanannya itu terjal dan sulit. Di samping itu pula bentengnya sangat kokoh. Rasulullah memerintahkan untuk mengepung benteng Zubair tadi, dan pengepungan itu berjalan hingga 3 hari. Berarti ini benteng yang pertama, benteng kedua, benteng ketiga ada di sini. Ada seorang Yahudi menemui Rasulullah sambil berkata, "Wahai Abul Qasim, sekalipun engkau berada di sini selama sebulan, mereka tidak akan ambil pusing, sebab mereka mempunyai mata air dan cadangan minuman di bawah tanah." Maksudnya aman orang-orang Yahudi di benteng Zubair tadi. Mereka bisa pergi ke sana pada malam hari dan mengambil minum dari sana. Lalu kembali lagi ke benteng untuk bertahan di sana. Jika engkau hendak memotong jalan mereka ke mata air, tentu mereka akan keluar untuk berhadapan denganmu. Maka Rasulullah pun memutuskan untuk menghadang jalan ke mata air yang biasanya digunakan oleh orang-orang Yahudi itu. Karena itu orang-orang Yahudi tadi akhirnya keluar karena mata air mereka dikuasai oleh Rasulullah dan orang Muslim ya. Jadi orang Yahudi tadi karena sudah dikuasai oleh orang Muslim, maka orang Yahudi yang di Zubair tadi bertempurlah mempertahankan mata air itu. Dalam pertempuran itu ada seorang Muslim yang menjadi korban, sedangkan dari pihak Yahudi 10 orang. Tak lama kemudian Rasulullah bisa menaklukkan benteng ini. Itu benteng yang ketiga, kan ada 4 ya. Kemudian benteng ya sedikit beda dengan Palestina karena memang fungsinya bukan untuk membumi hanguskan atau membuat mati semua penduduk, tidak. Rasulullah tidak seperti itu. Beda dengan yang Israel dengan Palestina. Israel itu ingin menghabiskan semua. Jadi generasi Palestina itu kalau bisa tidak ada. Kalau yang ini kan tidak, Rasulullah. Nah, iya. Selanjutnya adalah penaklukan benteng Ubay. Setelah benteng Zubair tadi bisa ditaklukkan, maka orang Yahudi pindahlah ke benteng Ubay. Dan pindah di sana, bertahan di sana, dan Rasulullah memerintahkan orang Muslim untuk mengepung benteng Ubay. Paruh kedua tidak ada pertempuran, Mbak. Paruh kedua itu nanti ada benteng Kamus, benteng Watih, benteng As-Salalim. Jadi ada 3 benteng tapi tidak ada pertempuran. Yang ada pertempuran adalah di paruh pertama yang tadi. Ya mungkin kalau dilihatnya iya, pahlawannya sudah banyak yang mati kan, banyak yang terbunuh, benteng-bentengnya sudah dikuasai, mereka mungkin juga kelelahan, jadi ya yang menyerah kayak gitu ya. Nah, di benteng karena ditaklukkan benteng Zubair tadi, maka orang Yahudi pindah ke benteng Ubay dan bertahan di sana. Lalu disuruhlah orang Muslim oleh Rasulullah untuk mengepung benteng Ubay. Satu persatu pahlawan Yahudi tadi menantang, adu tanding satu persatu. Jadi lawan satu ya, 1 lawan 1.
dan semuanya bisa dibinasakan oleh orang-orang muslim. Ya, yang dapat membinasakan pahlawan Yahudi giliran kedua adalah seorang pahlawan muslim yang terkenal, Abu Dujana, Simak bin Khurasyah. Ingat enggak itu? Apa coba? Dia tuh yang perang apa itu pakai sorban warna merah. Iya, dia punya ikat kepala warna merah. Kalau dia sudah mengikatkan ikat kepalanya itu ya. Itu berarti Berarti dia sampai mati. iya, dia bertanding sampai mati darah penghabisan ya. Nah, setelah Abu Dujana ini bisa membunuh tokoh Yahudi, maka dia segera menyelinap ke dalam benteng di atas bukit bersama beberapa pasukan muslim. Jadi terjadilah di sana pertempuran di dalam benteng ya untuk beberapa saat dan membuat orang Yahudi tadi keluar, berpindahlah ke benteng terakhir, yaitu benteng Nizar. Jadi dari benteng sini pindah ke benteng sini, pindah ke benteng sini, pindah ke benteng sini ya. Khaybar itu kan beberapa bagian. Nah, bagian sini sudah ditaklukkan, bagian sini sudah ditaklukkan, sini sudah sejumput-sejumput kayak Gaza itu kan, Palestina kan. Di bagian Rafah sudah digempur juga dia di Lebaihat. Dan tuh digempur juga di sini. Ya kan? Di Gaza. Nah, itu juga termasuk itu untuk memudahkan kalian memahaminya kayak gitu ya. Soalnya kan ada banyak ada Gaza, ada ini Banyak kan, tempatnya tuh. Palestina tuh jadinya di mana? Palestina itu sebenarnya kan besar, ada kan? Kamu lihat kan di petanya itu kan? Petanya itu. Nah, sama ke Indonesia, Mbak. Indonesia itu besar, dibagi beberapa provinsi, 38 apa 39 provinsi. Nah, kayak gitu. Nah, bagian Sumatera Selatan misalnya ya sudah ditaklukkan. Makanya masuk wilayah Indonesia. Waktu dulu kan belum dijajah oleh Belanda kan. Oh, ternyata berhasil juga ditaklukkan oleh orang-orang penduduk asli Indonesia di bagian Aceh, di bagian Kalimantan. Akhirnya lama-lama orang-orang Belanda terusir kan kalau sudah ditaklukkan semua. Nah, kayak gitu. Itu juga cara yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Nah, penaklukan benteng An-Nizar. Jadi benteng ini benteng yang paling kokoh pada paruh yang pertama. Orang Yahudi merasa yakin bahwa orang Muslim itu tidak akan sanggup masuk ke dalam benteng Nizar. Sekalipun Nggak buat jebakan kayak tepung. Ya nggak tahu. Sekalipun orang-orang itu mengerahkan segala kemampuannya. Pikir mereka kayak gitu ya, orang muslim nggak akan bisa. Oleh karena itu para wanita, anak-anak masuklah di benteng Nizar ini ya. Setelah benteng yang lain itu tidak bisa dipertahankan. Orang-orang muslim memutuskan untuk mengepung benteng ini. Mereka menekan sedemikian keras hingga benteng yang terletak di atas bukit ya, Jatuh ke bawah. ya, sehingga tidak ada jalan cara orang untuk sampai ke itu kan susah kan untuk mencapai bukit itu ya, cukup tinggi. Jadi orang-orang Yahudi tadi juga tidak berani keluar berhadapan langsung dengan orang Muslim. Sekalipun begitu, orang Yahudi tetap melancarkan serangan ke arah orang Muslim dengan melepaskan anak panah dan melontarkan peluru batu. Ya, dari atas ke bawah. Mudah kan? Karena dirasa benteng Nizar ini cukup kuat, terlalu kuat bagi kekuatan orang muslim, maka Rasulullah pun memerintahkan untuk memasang manjanik lontar ya. Kalau di film-film itu ada kayak sendok ya. Kemudian ada batu bom ya. Pasukan muslim pun mulai melontarkan peluru-peluru batu hingga bisa merusak sebagian dinding benteng. Dari dinding yang jebol inilah orang muslim masuk ke dalam benteng.
dan terjadilah pertempuran di dalamnya. Orang Yahudi mengalami kekalahan telak karena mereka sudah tidak memiliki jalan untuk menyelinap dari benteng ini seperti yang mereka lakukan ketika masih bertahan di benteng lain sebelumnya. Karena itu, sebisa mungkin mereka melarikan diri bagi yang bisa dan meninggalkan wanita dan anak-anak yang menjadi tawanan orang Muslim. Jadi berhasil melarikan diri bagi yang bisa melarikan diri, yang nggak bisa kayak wanita, anak-anak, dan mungkin ada laki-laki juga yang nggak bisa, ya sudah ditawan. Dan dengan ditaklukkan benteng Nizar ini, maka tuntaslah penaklukan benteng yang paruh pertama, ya, di wilayah Natot dan Asyik. Sebenarnya masih ada benteng lain yang lebih kecil, tapi karena benteng Nizar ini dan benteng-benteng yang lain itu ditinggalkan begitu saja. Dengan ditaklukkan benteng Nizar, benteng-benteng yang lain itu pergi, orang-orang pergi dari benteng itu, karena tahu ya. Setelah itu mereka melarikan diri ke benteng yang paruh kedua.